mode normal. Ya. Oke. Oke, El Channel kembali lagi di test drive Hyundai Ioniq Electric. Sebetulnya pada video kali ini saya tidak membahas spesifikasi terlalu banyak karena itu ada di video saya yang versi walk around-nya. Kali ini sisi test drive lebih ke impresi berkendaranya. Tapi gak apa-apa, kita ulas saja apa yang kelihatan di sini. Pertama ada sunroof, kemudian ada spion auto dimming, kemudian transmisi juga sudah pakai pencet-pencetan ya, jadi Udah button semua, yes. jadi sangat futuristis sekali. Ada drive mode, kemudian jika di perkotaan panas-panas begini juga ada pendingin jok gitu, atau ada heater seat untuk ngerjain teman di sebelahnya. Kayak gitu. Di kanan ini juga ada ini ya, 2 buah memory seat yang bahkan di Kona elektrik pun gak ada, sampai sekarang facelift pun ini gak ada memory seat itu, dan adanya di mobil ini Ioniq. Untuk fitur radar juga mobil ini sudah lengkap, ada rear cross traffic alert dan ada blind spot warning. Di sini ada tombolnya. Nah, ini tampilannya dia keren. Nanti saya perbesar lagi ke situ. Yang paling terasa pertama kali saya mengemudikan itu adalah responnya yang sangat instan. Sekarang ini ada di mode normal ya. Mode normal itu dia sudah sangat sigap sekali. Tapi kalau kita ganti drive mode ke jadi yang sport, ini bahkan mendadak menjadi lebih tinggi, serasa lebih berat. Kemudian jika diinjak pedal akselerasinya, nah tekanannya dia responsif ya, dia langsung ngejambak gitu. Ya. Bahkan sebelum mengetes ini saya sampai harus memegang tripod ini, karena kalau tidak tripodnya pasti terlempar ke belakang. Nah, seperti itu. Hal ini dikarenakan mobil ini mobil listrik. Kemudian karena mobil listrik, torsinya dia ini itu instan. 295. Itu dari RPM 0. Jadi bisa dibayangkan, makanya sekarang kita ada di mode normal. Kita coba Eco atau Eco Plus, tekan yang lama dia jadi Eco Plus. Di Eco Plus ini pun kalau kita injak pedal secara mendadak, nah itu masih ada dorongannya, torsinya masih menjambak. Itu yang sangat spesial sekali sih. Kemudian Anda melihat ini ada 2 buah. Nah, ini ketika di Eco Plus langsung otomatis mati sendiri only, ya. Nah, bisa diatur juga driver only untuk menghemat. Ini di kiri kanannya ada pedal shift, tapi ini bukan pedal shift. Modelnya seperti pedal shift, tapi ini adalah regenerative braking. Regenerative braking ini kalau dilihat itu ada yang di sini levelnya. Jadi ketika regenerative brakingnya ditambah, misalnya jadi level 3 seperti ini, itu dia jadi semakin berat untuk pengeremannya ketika kita tidak menginjak pedal akselerasi. Ketika dilepas, nah ada pengeremannya. Ketika mengerem ini, itu sebetulnya yang ngerem itu engine braking, serta dia sekaligus mengisi daya. Kemudian dengan regenerative braking ini kita tuh bisa menerapkan yang namanya one pedal drive. Jadi kita tinggal menginjak pedal akselerasi untuk akselerasi dan melepasnya jika ingin mengerem. Nah, ini adalah pengalaman baru yang mungkin Anda tidak bisa dapatkan di mobil bensin konvensional. Karena kalau di mobil bensin konvensional tidak ada regenerative braking seperti ini. Kecuali di beberapa mobil hybrid ya, tapi itu pun tidak semua. Tapi di sini ada regenerative braking, yang kalau Anda lepas pedal akselerasi, dia akan mengerem, sehingga bisa one pedal drive. Jika pengeremannya Anda terasa terlalu pakem, ini bisa dikurangi melalui pedal shift yang di kanan ini. Nah, tuh, jadi lebih 2. Nah, sekarang lebih loss. Sekarang ini level 1 lebih loss lagi, dan ini bahkan tidak ada regenerative brakingnya sama sekali. Ya mungkin ada beberapa dari Anda itu yang tidak suka ada regenerative braking, itu bisa dimatikan sampai 0. Semua pengontrolnya dari pedal shift ini. Kemudian yang unik juga ini, saya juga baru sadar ternyata dashboardnya ini, speedometernya ini bolong loh. Ini jadi menambah kesan futuristis di mobil ini. Kemudian untuk bantingan suspensi juga mobil ini sangat empuk. Empuknya itu lebih empuk daripada mobil city car pada umumnya. Jadi dia lebih empuk seperti ini. Walaupun nanti kita tidak tahu apakah ada pengaruhnya ke handling karena suspensi empuk, tapi nanti nggak apa-apa, kita coba.
Jadi sekarang ini kita ke tempat yang agak sepi dulu. Boleh. Oke, sekarang nih jalan sudah agak kosong ya. Kemudian saya coba ganti drive mode-nya ke Sport. Nah, Anda bisa lihat langsung berubah jadi merah dan kalau diinjak gasnya, nah Wow. langsung torsinya instan seperti itu. Nah, kayak gitu. Ini langsung saya pecah, dan yang hebatnya lagi apa? Torsi yang sekencang ini itu nggak ada bunyinya sama sekali. Jadi karena dia ketika di starter aja, ketika idling aja itu tidak ada bunyi-bunyian mesin sama sekali. Nah, begitu juga ketika dibejek seperti ini. Nah, itu suaranya tuh nggak ada sama sekali, betul-betul sunyi sekali. Nah, ini masih ada masih ada regenerative braking ya, kalau dimatikan. Nah, ini lebih loss lagi. Nah, seperti itulah. Wow. Itu tripod saya di belakang sampai jatuh ya. Luar biasa. Ini Ioniq loh, belum Kona. Nah, sekarang kita coba handlingnya. Ketika mode sport ini dia menjadi lebih berat dan suspensi mengeras ini supaya lebih presisi. Nah, kita coba aja. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya ketika di mode sport ini dia itu menjadi lebih sigap handlingnya. Jadi dibelokin kemana dia mulai nurut seperti ini. Tapi coba ketika kita ganti ke mode yang lebih jinak, nah, misalnya di sini, nah ini mode eco. Nah, ini dia langsung jadi jinak, langsung jadi seperti ini. Ketika dibelokkan, nah ini mulai tajam, ketajamannya kurang, dia tidak setajam yang mode sport tadi. Bahkan ketika dibelokkan agak lama, agak luas belokannya, ini dia agak sedikit limbung. Mengingat ketika di mode yang gak sport ini, normal atau eco, dia bantingan suspensinya sangat lembut, sangat mengayun, sehingga ketika diajak untuk belok yang agresif itu bisa terasa adanya kelimbungan. Nah, untuk impresi berkendara seperti ini. Sekarang saya mau perbaiki tripod saya dulu. Oke, tadi ya impresi berkendaranya seperti itu. Jadi kalau kita recap secara kesimpulan, mobil ini itu tarikannya itu sangat juara. Torsinya ya, yang sebesar itu menjambak semenjak RPM 0. Dan itu sangat menyenangkan. Kemudian ada regenerative braking di sini yang seperti pedal shift ini, itu bisa membuat Anda melakukan berkendara itu namanya one pedal drive yang tidak dimiliki oleh mobil-mobil konvensional. Ada level 3, 2, sama 1, semua bisa diatur dari sini seperti itu. Serta untuk teknologi fitur radar mobil ini juga sudah canggih, ada blind spot warning, kemudian ada rear cross traffic alert, dan ada Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian untuk monitor energi di sini juga ada ya. Nah, ini EV, Anda pencet EV, nah ini ada, semoga kelihatan ya. Nah, ini ada sisa baterai, ada informasi, bahkan bisa dilihat juga dari mesin itu dia jalan mengeluarkan energi berapa, untuk AC itu berapa, dan untuk menghemat baterai juga ada driver only untuk AC. Betul. Jadi untuk fitur juga sudah canggih, dan tipe signature ini di atasnya juga ada sunroof. Nah, ini kita buka dan saya injak gas, tidak ada bunyinya sama sekali. Nggak ada bunyinya sama sekali loh. Itu kelebihan mobil elektrik iya, ya. Sama sekali nggak ada bunyi. Sekarang kita coba untuk bunyi klaksonnya, dia itu kayak begini. Bunyinya seperti itu untuk bunyi klaksonnya. Jadi ya seperti itulah aja untuk test drive Hyundai Ioniq Electric kita pada kali ini. Kebetulan sebelah saya ini ada tenaga penjualnya dari Hyundai Gubeng. Namanya siapa, Mbak? Ica. Nah ya, Ica. Iya. Ini jadi harga berapa ini mobil ini? Sekarang 712 untuk yang Kona. Untuk yang elektrik Ioniq 692. Oh, kita gitu. kan elektrik ada 2 tipe kok. Oke. Nah ini apa? Ini kalau diskon tuh bisa dibantu apa enggak ini?
Diskon hampir semua cabang sebetulnya nggak ada ya. Oh, nggak, Jadi hampir kalau nggak ada. diskon sih kita pengajuan dulu sih yang Pengajuan pasti. dulu, oke. Betul. Tapi diusahakan ya untuk Diusahakan, customer. diskon diusahakan. Jadi ini untuk nomor telepon kontak marketingnya nanti saya taruh di kolom description. Oke, Kalau ada mau iya. pengambilan, ya ini Boleh. orangnya. Langsung Seperti aja ke Hyundai Gubeng Jalan Ya. Sulawesi 33. Kemudian saya mau klaim dulu, tadi itu semua saya bilang limbung, responsif, segala Iya. macam itu ada hal relatif dan itu opini saya pribadi. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi kalau Anda memang berniat ingin membeli dan ingin merasakan sendiri pengalaman, lebih baik Anda test drive sendiri. Boleh, Seperti langsung itu. test drive. Itu lebih akurat. Jadi Anda buktikan sendiri apa yang saya bilang itu tadi benar apa enggak. Betul. Kayak gitu. Langsung test drive. Kita ready test drive. Jadi test drive ya Ready selalu ya. test drive selalu. Oke, sekian. Ya. Terima kasih sudah menonton.